Menurut Ibu nih, untuk membenarkan kepada masyarakat, apakah vaksin ini aman atau tidak? Takut jarumnya lebih besar daripada takut vaksinnya. Yang paling meyakinkan itu saya sendiri divaksin. Nah, kalau saya nggak yakin, saya takut, ngapain saya divaksin? Nggak mungkin saya nyuntik orang kalau saya sendiri meragukan keamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pemirsa Padang Panjang TV, jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya Miss Julai. Sebagaimana diketahui bahwasanya vaksin COVID-19 ini sudah diberikan kepada beberapa pejabat esensial Kota Padang Panjang dan tenaga kesehatan Kota Padang Panjang. Tidak sedikit masyarakat yang belum menerima vaksin ini. Masih banyak masyarakat yang cemas, tidak menerima, bahkan meragukan akan vaksin COVID ini. Untuk itu hadir di studio podcast Kominfo Corner kali ini seorang narasumber. Beliau adalah dokter muda, cantik, dan terkenal di Kota Padang Panjang. Dan saat ini beliau juga mengemban tugas sebagai vaksinator untuk COVID-19. Inilah dia, Dr. Sonia. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Kabar baik. Baik Ibu. Ibu kan COVID sudah nyampe COVID vaksinnya sudah nyampe tuh di Kota Padang Panjang. Dan minggu kemarin sudah dilakukan pemberian vaksin kepada beberapa pejabat esensial dan tenaga kesehatan. Masih banyak ini Bu masyarakat yang meragukan, tidak menerima, bahkan cemas dengan adanya vaksin ini apabila diberikan kepada mereka. Menurut Ibu nih, untuk membenarkan kepada masyarakat, apakah vaksin ini aman atau tidak? Vaksin ini aman. Aman ya Bu ya? Bukan hanya vaksin COVID ya, sebenarnya seluruh vaksin yang sudah diberikan ke masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia, mulai dari itu vaksin waktu masih bayi, ada BCG, DPT, polio, itu semuanya aman. Semua vaksin aman? Iya, karena tujuan vaksin itu adalah melatih imunitas kita. Iya. Ibaratnya kalau misalnya kita punya tentara dalam tubuh yang tugasnya nanti akan melawan bakteri yang masuk, nah itu tentara itu dilatih oleh vaksin ini. Jadi vaksin itu bisa berupa bagian-bagian dari virus atau virus yang sudah dilemahkan ataupun bagian lain dari virusnya itu merangsang tubuh kita. Dia melatih, seandainya nanti betulan masuk virus yang sebenarnya, dia udah tahu. Nah kalau menghadapi musuh yang ini caranya begini, menghadapi yang ini caranya gini gitu. Jadi tubuh kita tuh nggak shock lagi gitu masuk virus atau dia langsung kalah gitu kan. Karena tentaranya udah terlatih. Sudah terlatih di dalam untuk melawan yang masuk ke dalam ya virus-virus atau bakteri itu. Nah, pemirsa, penjelasan Ibu Dokter tadi bahwa vaksin itu aman. Jadi jangan takut dengan adanya vaksin COVID-19. Ibu, setelah diberi vaksin, apa saja kondisi yang kita bakal diterima oleh tubuh ketika sudah diberi vaksin COVID-19 ini, Bu? Setelah divaksin itu ada yang namanya kejadian ikutan ya pasca imunisasi. Nah kejadian yang biasanya dialami oleh yang setelah divaksin, termasuk saya sendiri ya, saya vaksin tanggal 4 kemarin. Yang terasa tuh cuman pegal. Ibaratnya kita habis suntik apapun pasti terasa namanya jarum masuk, pasti ada rasa pegal-pegal di tangan. Iya. Kemudian teman-teman juga ada yang mengeluhkan demam ringan, ya kayak meriang lah gitu ya. Itu sebenarnya berarti vaksin itu lagi bekerja dalam tubuh kita. Dia lagi melatih tentara yang ada dalam tubuh untuk mengenali musuhnya. Jadi ada yang mengalami demam ringan, ada yang mengalami batuk pilek sedikit, itu kembung, gitu. Tapi tidak ada gejala yang berat. Tidak ada gejala yang berat. Setelah divaksin ada observasi gimana? Setelah divaksin itu tidak boleh pulang dulu selama 30 menit. Oh, tidak boleh pulang dulu. Karena kita akan menunggu. Seandainya terjadi reaksi alergi, sebenarnya bukan vaksinnya berbahaya, cuma namanya setiap orang kan ada yang alergi, misalnya alergi telur, alergi udara gitu ya. Ada juga yang alergi obat, salah satunya alergi vaksin. Nah jika dia alergi, gejala itu akan muncul dalam 30 menit setelah disuntikan. Itu yang kita pantau. Tapi sejauh ini tidak Sejauh ini tidak ada. Oh tidak ada, sejauh ini tidak ada. Aman. Tidak ada efek yang begitu negatif ya Bu ya, aman. Sejauh ini setelah Ibu sebagai vaksinator melakukan vaksin, aman, pasiennya melakukan observasi selama 30 menit. Malah saking amannya, ada yang setelah divaksinasi keluhannya itu adalah tidurnya enak, makannya banyak. Tidur efek enak, samping yang menyenangkan gitu. Efek samping yang menyenangkan. Itu masih ragu, jangan ragu lagi ya masyarakat ya. Oke. Sebagaimana diketahukan Bu ya, vaksin ini ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Untuk kriteria yang boleh menerima vaksin ini apa aja tuh Bu? Jadi kalau dalam proses vaksinasi yang COVID ini, dia ada 4 meja kita. Meja pertama itu meja pendaftaran, itu untuk identifikasi
apakah memang sesuai namanya dengan niknya, alamatnya dan semuanya gitu ya. Lengkap data-datanya berarti Bu ya. Kemudian di meja kedua ada namanya meja screening. Meja screening. Nah, meja screening ini calon penerima vaksin itu akan diperiksa kesehatannya secara menyeluruh, mulai dari ukur suhunya, ukur tekanan darahnya, kemudian ditanya riwayat penyakit yang pernah diderita. Jadi memang ada kriteria yang tidak boleh diberikan vaksin. Misalnya tuh penderita hipertensi yang tidak terkontrol, maksudnya dia kadang minum obat, kadang tidak, gitu, sehingga tensinya tidak stabil. Juga penderita diabetes juga seperti itu. Kemudian penyakit autoimun, misalnya kayak ke tiroid, gitu ya, kayak reumatik, itu memang nggak boleh masuk ke dalam penyakit mah kronis. Itu yang tidak boleh. Kan ada informasi katanya kalau sudah COVID tidak menerima vaksin lagi apabila sudah positif COVID. Itu bagaimana informasi terbarunya, ada Kak Bu? Informasi terbarunya setelah 3 bulan negatif, jadi seorang penyintas COVID, dia ada pernah positif, kemudian negatif, hasilnya akhirnya udah sembuh, dia tetap boleh mendapatkan vaksin 3 bulan. 3 bulan setelah negatif? 3 bulan setelah negatif dia boleh divaksin. Oh, seperti itu. Berarti yang positif pun 3 bulan setelah negatif bisa menerima vaksin. Ini sebenarnya ada 2 kriteria ya, tidak boleh menerima vaksin sama sekali dan vaksinnya ditunda. Jadi setelah di screening itu ada 2 keputusan. Apakah memang orang ini tidak boleh divaksin sama sekali karena ada kontraindikasinya. Ada juga dia ditunda. Nah, ditunda ini misalnya dia lagi hamil, tunggu dulu melahirkan ya. Tapi setelah hamil ternyata dia menyusui. Nah, itu juga masih belum boleh. Ditunda. Ya, jadi bu hamil menyusui tidak boleh. Kemudian misalnya dia lagi menderita batuk pilek, baru sembuh seminggu ini. Nah, itu juga ditunda. Ditunda sampai dia betul fit badannya. Nah. Berarti ketika ada pasien bukan serta-merta langsung divaksin. Bukan serta-merta divaksin. Jadi di screening dulu. Ada 3 kemungkinan, langsung divaksin, atau kemudian ditunda, atau tidak boleh sama sekali. Untuk batasan umur gimana, Bu? Batasan umur yang kita tahu kan sampai umur 18 sampai 59 ya. Iya. Karena pada uji klinisnya itu dilaksanakan masih kelompok umur itu 18 sampai 59. Tapi ternyata ada uji klinis terbaru bahwa vaksin ini pun masih efektif dan aman untuk di atas umur 59. Cuma ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar memang tidak membuat jadi sakit malah setelah divaksin gitu. Ada kriterianya, misalnya yang pertama itu orang yang di umur 59 ke atas ini dia sanggup naik tangga 10 langkah tanpa berhenti, tanpa dia merasa sesak. Kemudian juga dia mampu berjalan 100 sampai 200 meter tanpa alat bantu, nggak pakai tongkat, nggak dipegangin gitu ya. Kemudian dalam 4 minggu terakhir dia tidak ada merasa kelelahan. Kelelahan ini maksudnya bukan misalnya habis paralek kemudian kelelahan, bukan seperti itu. Maksudnya dengan kegiatan harian dia biasa, atau dia sering merasa lelah, kerja dikit lelah gitu kan. Nah, itu kriterianya 4 minggu terakhir tidak ada keluhan itu. Kemudian jika dia punya penyakit, tidak boleh ada lebih dari 4 kombinasi penyakitnya. Jadi misalnya biasanya kan kalau orang awak kan hipertensi dengan diabetes itu udah sering temenan keduanya kan. Tambah lagi ada jantung, tambah lagi ada asma, 4, tambah lagi dia reumatik. Ada 5. Nggak boleh lebih dari 4, nggak boleh lebih 4 dan semuanya terkontrol. Maksudnya tensinya aman meskipun dia hipertensi tapi tensinya dalam level aman karena minum obat gitu ya. Itu boleh. Kemudian juga ada kriterianya tidak ada penurunan berat badan tiba-tiba dalam setahun terakhir. Seperti itu. Berarti kontrol sebelum kita menerima vaksin ketat sekali Bu ya kontrolnya, dan tubuh penerima vaksin itu harus fit, harus siap ya, harus siap dan fit ya Bu ya. Sudah sejauh ini nih Bu dilakukan pemberian vaksin, bukan sebagai vaksinator nih, ada nggak kendala-kendala Bu dalam memberikan vaksin? Ada nggak? Misalnya kan kemarin kan ada pejabat, takut-takut, cemas seperti itu, ada nggak Bu yang Ibu temui? Sejauh ini aman-aman aja, berjalan dengan lancar gitu. Oh, lancar. Ya paling takut jarumnya lebih besar daripada takut vaksinnya. Waktu mau disuntik itu kan. Iya. Terus itu yang menakutkan. Vaksin sendiri kan ya kita udah tahu secara dari BPOM pun dah mengatakan aman, dari MUI pun dah aman gitu kan. Tipenya ini bukan sesuatu yang harus kita ragukan keamanan tubuh kita, tapi ngerinya ditusuk jarum itu ya. Tusuk jarum. Serasa digigit semut kah? Oh, semut besar itu. Oh, semut besar. Udah jarumnya besar, semutnya besar pemirsa itu. Jarumnya kecil. Oh, jarumnya untuk kecil. Yang takut disuntik jangan takut. Jadi jarumnya itu hanya kecil. Itu biasanya kita pakai untuk nyuntik anak-anak atau bayi. Oh, jarumnya kecil malah. Dan suntikannya langsung masuk ke otot, itu tidak nyeri. Tidak nyeri. Ya. Kayak gigit semut gitu ya? Ya itulah semut besar tadi. Semut besar, kayak digigit semut besar seperti itu saja. Tapi efek-efek negatif lainnya belum ada nampak Bu ya. Observasi juga. Ini kan informasinya sudah vaksin pertama, dilanjut 14 hari ke depan. Itu fungsinya apa itu Bu? Sampai 2 kali. Itu namanya booster. Booster. Ya, boosternya maksudnya gini. Setelah dia dilatih pertama tubuh, dia diingatkan lagi. Itu ibaratnya nih latihan tahap 1, latihan tahap 2.
Setelah dia dilatih, dia kenal dengan virus ini, dia mulai membentuk sistem kekebalan, dimasukkan lagi musuh yang keduanya supaya dia betul-betul siap dia untuk menghadapi. Berarti setiap penerima vaksin pertama dari vaksin pertama wajib vaksin kedua. Oh, emang wajib. Kalau ya? tidak, dia kekebalannya tidak terbentuk sempurna. Dia cuma kenal musuh, tapi belum tentu dia bisa melawan musuhnya. Oh, seperti itu. Jadi untuk yang kedua masih tetap dengan protokol tadi, pemeriksaan tadi tetap seperti minimal itu. Kita udah, kalau faktor yang lainnya kita udah sisihkan ya, misalnya dia nggak ada kanker, nggak ada autoimun, nggak ada apa. Cuma dari pemeriksaan kedua kita masih tak mengukur suhu, mengukur tekanan darah. Mana tahu dalam 2 minggu ini tak tahu dia demam, atau 2 minggu tak tahu dia mungkin kena hujan atau apa, jadi batuk flu gitu kan. Otomatis kita tunda pemberian kedua. Tunda, tapi tetap diberikan. Itu tundanya hitungan hari atau 7 hari ke depannya lagi, Bu? Kita janjikan dulu 7 hari, 7 sampai 14 hari untuk kita pantau. Oh, 7 sampai 14 hari untuk dipantau. Ya, karena pada yang umur 59 tadi itu boosternya diberikan pada hari ke-28. Oh, hari ke-28. Hari ke-14, hari ke-28. Oh, berarti beda-beda tingkatannya, Bu ya, seperti itu. Untuk Ibu kan seorang vaksinator. Vaksinator mengemban tugas berat nggak, Bu, sebagai vaksinator ini, Bu? Karena Ibu dengarlah berita-berita kan, ada berita-berita yang hoax, berita-berita yang nggak jelas, katanya ini nggak benar. Bagaimana cara Ibu meyakinkan bahwasanya aman banget kepada masyarakat atau pasien Ibu sendiri? Ibu kan buka praktek nih ya, membuat pasien Ibu sendiri gimana? Yang paling meyakinkan itu saya sendiri divaksin. Nah, kalau saya nggak yakin, saya takut, ngapain saya divaksin? Nggak mungkin saya nyuntik orang kalau saya sendiri meragukan keamanannya. Ya. Jadi 1 hari setelah yang pertama, yang Pak Wali dan dan rombongan pertama, pejabat, itu saya sendiri juga langsung divaksin. Oh, langsung juga divaksin. Ibu nih vaksinator dan pemberi vaksin. Sebagai kita tahu penerima vaksin ya. Penerima vaksin pertama di Kota Padang Panjang yang kita ketahui yaitu Bapak Wali Kota Fadli Amran, dan Dr. Sonia ini beliau adalah vaksinatornya. Bagaimana perasaan Ibu saat itu, Ibu diberikan tugas seperti itu? Bagaimana perasaan? Bangga pasti ya, karena dipercaya untuk menyuntikkan vaksin perdana pada orang nomor 1 di Kota Padang Panjang. Iya, karena kan kita lihat tuh di berita-berita ada Pak Presiden, ada pimpinan lainnya. Waktu Pak Presiden divaksin, gemetaran itu, Bu, vaksinatornya gemeteran. Ibu kemarin gimana? Gemetaran kah atau gimana? Rasa-rasanya tidak gemetar, tapi nggak tahu kalau pas di syuting nampak gitu ya. Atau di rekaman misalnya nampak getarannya gitu. Tapi waktu itu rasa-rasanya ya, karena sebenarnya menyuntik itu kan dah tugas kita sehari-hari, kegiatan sehari-hari gitu. Cuma karena yang disuntikannya adalah barang baru, barang yang baru dikenal masyarakat, kemudian yang disuntikan juga orang nomor 1. Orang nomor 1. Pasti ada perasaan gimana lah gitu. Gimana, Bu ya, tapi aman nih, Bu ya. Kita lihat juga Pak Fadli Amrannya sangat semangat sekali memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat. Di media Kominfo pun juga bahwasanya vaksin aman dan hanya seperti digigit semut aja. Betul kata Ibu Dr. Sonia tadi. Nah, selanjutnya nih, Bu. Kan sudah menerima vaksin COVID-19. Apakah yang penerima vaksin COVID-19 ini sudah aman dan permanen tidak bakal terserang COVID lagi nih, Bu? Benar apa salah itu, Bu? Sebenarnya vaksin itu dia tidak membuat kita kebal 100%, ya. Tetap ada kemungkinan kita kena COVID, tapi tidak akan parah. Maksudnya kena COVID-nya paling ya kayak batuk flu biasalah gitu. Karena tubuh kita tadi begitu dia masuk virus COVID, ya kan udah latihan. Nah, langsung dilawan, akhirnya dia nggak sampai parah, nggak harus kita sampai masuk ICU, sampai hilang indera perasa, sampai hilang indera penciuman, nggak sampai kayak gitu, cuma kayak batuk flu biasa. Cuma yang perlu diingat, karena dia tidak 100% melindungi, kita perlu perlindungan dari luar juga. Jadi kita tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap menjaga jarak. Oh, berarti meskipun sudah divaksin tetap wajib menggunakan masker. Apalagi tidak semua orang mau divaksin. Kita nggak tahu apakah kita nanti pas bertemu dengan orang itu dia udah divaksin apa belum. Ternyata dia belum divaksin, ternyata dia bawa virus misalnya kan. Dia yang menularkan. Karena kita cakupan vaksin ini kan belum 100%, maksudnya belum 100% penduduk yang layak vaksin itu divaksin gitu. Jadi masih ada banyak virus yang beredar di sekitar kita yang tidak kita ketahui. Jadi kita tetap wajib melindungi diri. Nah, itu tadi pemirsa, kata Dr. Sonia, meskipun sudah menerima vaksin tetap menjaga 3M tadi. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Ibu kan sebagai seorang dokter lagi nih, Ibu kan dokter. Ada himbauan apa kepada masyarakat tentang vaksin ini, meyakinkan bahwa vaksin ini aman kepada masyarakat, Ibu? Masyarakat Kota Padang Panjang, khususnya pemirsa channel Padang Panjang TV. Kepada masyarakat Padang Panjang, saya menghimbau bahwa vaksin ini benar-benar aman, ya.
Karena tidak aman, saya sendiri nggak akan divaksin gitu. Kita kan nggak mau ya merugikan diri sendiri. Masa kita tahu vaksinnya misalnya nggak aman, terus kita nyuntik ke diri sendiri. Nah itu salah satu cara dari saya sebagai dokter meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman. Karena setiap orang pasti nggak mau melakukan tindakan yang akan merusak pada dirinya sendiri. Jadi saya mengimbau jika kita sudah diberi kesempatan nantinya untuk vaksin, minimal kita datanglah untuk screening kesehatan. Itu udah dipanggil, misalnya hari ini kelurahan itu gitu ya, ngumpulnya di situ di screening. Kalau kita memang layak menerima vaksin, mohon diterima vaksinnya. Karena dengan divaksin kita melindungi diri sendiri, melindungi keluarga dan melindungi masyarakat. Kita kan nggak mau ya selamanya pakai masker kayak gini, selamanya nggak bisa kumpul, selamanya kalau mau naik pesawat harus swab dulu gitu. Tapi kalau kita nggak serentak, nggak kompak melakukan tindakan pencegahan, salah satunya vaksinasi, kita bisa 2 tahun, 3 tahun lagi masih akan seperti ini. Oke Ibu, terima kasih banyak nih informasi pentingnya tentang penerima vaksin dan manfaat dari vaksin COVID-19 ini. Baiklah pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi obrolan menarik kita dengan Dr. Sonia tentang penerimaan vaksin COVID-19. Saya Miss Julai dan kru yang bertugas Padang Panjang TV pada hari ini mengucapkan terima kasih. Jangan lupa nantikan terus info-info menarik di podcast Kominfo Corner Padang Panjang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.